Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Ada banyak tradisi dalam merayakan Ramadan di berbagai negara, termasuk juga di negara asal pesepak bola Lionel Messi, Argentina. Nah, untuk mengetahui serba-serbi Ramadan di sana, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Sekretaris Kedua Penerangan dan Ekonomi KBRI Buenos Aires, ada Mas Aji Pratama. Selamat pagi Mas Aji, waktu Indonesia. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Mai, kabar baik. Semoga di Jakarta, di Indonesia juga baik-baik saja. Baik-baik saja, Alhamdulillah ya Mas ya. Nah Mas Aji, ini perbedaan dalam menjalani Ramadan antara di Indonesia atau di tanah air dengan di sana, apa sih yang paling terasa? Baik, terima kasih nih Mbak Mai. Memang yang paling terasa adalah suasananya ya. Kalau di Indonesia memang mayoritas itu adalah beragama Islam ya, Muslim. Sehingga tradisi Lebaran, tradisi puasa itu sangat terasa di Indonesia, seperti buka puasa bersama, ada sahur on the road, maupun juga pengajian-pengajian itu sangat terasa di Indonesia. Nah, di Argentina sendiri ini mayoritas bukan pemeluk agama Islam ya, sehingga memang dari sisi tradisi berpuasa di bulan Ramadan itu memang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Nah, dari jamnya sendiri itu tidak banyak berbeda karena untungnya di sini adalah musim gugur ya. Musim gugur ini peralihan antara musim dingin dengan musim panas. Jadi kami berpuasa di sini tidak banyak berbeda dengan Indonesia 12 jam. Jadi kami sahur itu mulai biasanya kita setengah 6 mulai sahur, jam 6 subuh, lalu kita berpuasa itu setengah 7. Jadi bahkan lebih pendek daripada di Indonesia. Oke, nah kalau tadi kan Mas Aji mengatakan bahwa suasananya memang sangat berbeda gitu. Ada nggak kegiatan yang diadakan oleh KBRI untuk WNI Muslim di sana supaya mungkin suasana tanah air lebih terasa gitu di sana? Ada Mbak Anita. Kayak misalnya seperti hari Jumat kemarin ya, hari Jumat kemarin di kedutaan itu kami mengadakan acara buka puasa bersama ya. Kenapa kami mengadakan acara buka puasa bersama? Karena memang kondisi pandemi di Argentina ini sudah sangat membaik. Jadi kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan secara virtual sekarang sudah bisa dilakukan secara presensial. Termasuk salah satunya yang kita lihat sama-sama ini buka puasa di kedutaan. Nah, buka puasa ini diawali dengan tausiah puasa ya. Kami mengundang ustadz yang tidak berada di Indonesia, waktu itu berada di Malaysia, Kuala Lumpur, dan kita melakukannya dalam bentuk hibrid. Jadi ada yang kami melakukan dalam bentuk virtual, tausiah, ya, dan ini juga mengundang masyarakat Indonesia, tidak hanya di Argentina, tetapi juga di Paraguay dan Uruguay yang menjadi bagian negara kami bertugas, dan juga negara-negara lain di Amerika Latin yang memang untuk mendapatkan tausiah semacam ini juga tidak sering ya. Nah, lalu yang kedua setelah tausiah kita melakukan buka puasa bersama. Nah, ini presensial, kami juga mengundang masyarakat Indonesia yang ada di Buenos Aires dan sekitarnya. Dan karena memang acara buka puasa ini dimaksudkan untuk meningkatkan keguyuban, mempererat silaturahmi, kami juga mengundang tidak hanya masyarakat Muslim, tetapi juga kami mengundang komunitas non-Muslim untuk bergabung bersama kami ikut merasakan suasana Ramadan di Argentina. Nah, tentu buka puasa itu kami menyajikan makanan-makanan yang khas banyak disajikan di Indonesia. Seperti kalau dilihat di sini ini ada soto mie. Ini langsung dibuat oleh Ibu Duta Besar. Ada soto mie, kita juga ada cumi cabai hijau kita sajikan, ada juga cah brokoli sapi ya, sama juga ada yang paling penting ini ada kerupuk gitu. Jadi suasana guyup itu terasa, kita sama-sama merasakan bagaimana rasa berpuasa Ramadan di Indonesia yang ada di Argentina.
Oke, tentunya ini sebuah kabar gembira yang dinanti-nantikan bahwa yang tadi sebelumnya pada saat pandemi lagi parah-parahnya mungkin ya kegiatan segala macam nggak bisa dilakukan secara langsung, semuanya dilakukan secara virtual, tapi akhirnya bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Nah, kalau berbicara mengenai status pandemi di sana nih Mas, apakah seperti kegiatan ibadah tarawih atau mungkin kegiatan di luar ruangan itu sudah bebas gitu bisa dilakukan? Ya, alhamdulillah di Argentina ini kondisi pandemi, situasi epidemiologis ini sudah sangat membaik ya. Jumlah kasus untuk negara Argentina ini populasi 44 juta jiwa ya, tetapi per hari itu hanya kurang dari 1.000 kasus baru. Begitu juga jumlah korban jiwa itu hanya hitungan belasan gitu ya. Kenapa demikian? Karena vaksinasi di Argentina ini sudah berjalan secara sangat masif. Ya, Argentina ini sudah mencapai apa yang kita sebut dengan kekebalan komunal, di mana kalau di Argentina ini 80% masyarakatnya itu sudah mendapatkan vaksin dosis penuh. 40% itu bahkan sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga. Dan bahkan sekarang pemerintah ini sudah mulai membuka pemberian vaksin dosis keempat bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti lanjut usia atau mereka yang punya riwayat komorbid ya, atau mereka yang berada di garda depan pengentasan COVID-19 gitu ya. Jadi karena vaksinasi yang berjalan sangat masif, maka kegiatan di Argentina ini sudah sangat terbuka. Ya, bahkan kalau di luar ruangan itu sudah tidak lagi diharuskan memakai masker. Ya, kita bisa orang-orang masyarakat itu berjalan tanpa masker gitu ya. Oke. Kelas-kelas yang virtual sekarang sudah presensial dan kemarin itu ada konser. Maroon 5 datang kemarin 50.000 penonton ya, memadati dari tempat venue-nya ya. Jadi memang kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, termasuk juga keagamaan ya, itu semua sudah sangat terbuka di Argentina. Nah, dalam kaitan keagamaan, kegiatan ibadah Ramadan yang dulu tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara terbatas itu sekarang sudah dibuka lagi. Jadi sholat tarawih berjamaah itu sudah ada di masjid-masjid di Buenos Aires, ada 3 masjid di sini. Lalu juga buka puasa bersama juga diadakan di masjid-masjid di sini, dan juga tausiah Ramadan. Nah, biasanya ini setelah Isya menjelang tarawih, menunggu tarawih sambil menunggu jamaah datang. Nah, biasanya ada tausiah Ramadan, mungkin seminggu 2 atau 3 kali, tapi belum. Oke, nah kalau semuanya sudah bebas dilakukan termasuk kegiatan keagamaan sudah lebih longgar lagi, ini kan sudah mendekati Idul Fitri ya Mas ya, sudah lewat pekan kedua atau setengah lah dari bulan suci Ramadan ini kita lalui. Dari KBRI sendiri ada rencana untuk mengadakan mungkin sholat Id berjamaah gitu dengan WNI Muslim di sana Mas? Iya, tentunya karena kami juga sadar betul momen Lebaran ini adalah momen yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di sini ya, dan bahkan banyak dari mereka ini juga menunggu open house yang kita tahu ada mungkin tahun ini kita masih melihat bahwa ada arahan presiden untuk tidak melakukan open house. Tetapi kegiatan lain ini juga menjadi pemantik bagi kami untuk berkreasi, mencari kegiatan-kegiatan apa yang bisa tetap kita lakukan agar masyarakat Indonesia di Argentina itu bisa merasakan nuansa Idul Fitri. Seperti misalnya kami contohkan dalam 2 tahun kebelakang. Nah, 2 tahun kebelakang juga kami melakukan kegiatan di hari Idul Fitri itu sangat terbatas. Karena waktu itu kondisi pandemi itu sedang puncak-puncaknya. Nah, kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri itu dalam bentuk hybrid gitu ya. Jadi kita awali dengan sholat Idul Fitri dari masing-masing kediaman gitu ya, tetapi setelah sholat Idul Fitri, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan khutbah Idul Fitri yang disiarkan secara live melalui video conference itu dari Wisma Duta. Begitu juga dengan 2 tahun belakang itu karena tidak ada open house ya, masih terbatas 2 tahun ke belakang. Itu biasanya kalau masyarakat Indonesia yang datang ke kedutaan gitu ya, atau masyarakat Indonesia yang datang ke Wisma gitu ya, Wisma Duta gitu,
Ini dibalik. Jadi Ibu Duta Besar langsung yang mengunjungi masyarakat Indonesia di Buenos Aires dan sekitarnya. Jadi Ibu Duta Besar bersama juga para diplomat itu mengantarkan, selain mengucapkan ucapan Lebaran ya, Idul Fitri, juga mengantarkan makanan-makanan khas Lebaran yang sangat pasti dirindukan oleh masyarakat Indonesia yang ada di sini, seperti opor, ketupat, empat sayur, dan ada rendang juga. Dan alhamdulillah kegiatan semacam itu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Nah, tahun ini kita juga kembali akan memikirkan bagaimana agar nuansa Idul Fitri khas Indonesia juga terasa di sini. Oke, nah kalau sebagai negara yang tadi Mas Aji katakan bahwa Argentina itu bukan negara yang mayoritas Muslim begitu ya Mas ya. Lalu ada nggak sih aturan dari pemerintah atau kebijakan tertentu gitu dari pemerintah Argentina terkait dengan ibadah puasa yang sedang dijalani warga Muslim di sana? Tidak ada ketentuan khusus. Pada prinsipnya pemerintah di sini itu sangat menghargai keberagaman dan kebebasan masing-masing umat untuk menjalankan ibadahnya. Jadi kami bisa melakukan ibadah dengan leluasa. Di antara komunitas-komunitas lain juga kami merasa sangat terbantu, bersahabat, itu sehingga kami bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan khusyuk dan baik. Oke, mungkin terakhir Mas Aji, harapannya apa nih di Ramadan tahun ini? Baik, tentunya di masa pandemi ini, pemulihan pandemi ya, mudah-mudahan ke depan pemulihan kita pasca pandemi ini dapat berlangsung dengan baik, dan semoga Ramadan ini membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua. Kami rasa begitu Mbak Maya. Baik, terima kasih banyak Mas Aji Pratama untuk waktunya berbagi bersama kita di CNN Indonesia Connected Ramadan hari ini. Lancar-lancar puasanya insya Allah sampai Lebaran nanti. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Aji, selamat pagi. Pagi.